Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebihnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat nantinya. Perkenalkan, nama saya Akhir Dongoran dengan NIM 2016010024, Prodi Ekonomi Syariah. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi. Dosen pembimbingnya ialah Ustadz Dedi Abdal LC. Adapun judul yang diberikan Ustadz kepada kami yaitu tentang nilai dasar ekonomi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yadkhulus suqa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwal hayyu la yamut, biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa bana lahu baitan fil jannah. Rawahul Ibnu Majah. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan ketika memasuki pasar, tidak ada Tuhan selain Tuhan saja, yang tidak memiliki mitra, memiliki kerajaan, terpujilah dia menghidupkan dan mati, dan dia hidup dan tidak mati. Di tangannya semua kebaikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan menulis untuknya seribu kebaikan, dihapus darinya 1000 keburukan amalnya, dan dibangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Hurairah Ibnu Majah. Dari hadis ini kita sudah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita mau memasuki pasar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwal hayyu la yamut, biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah kita baca untuk ketika kita mau memasuki pasar, karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca doa ini ketika dia memasuki pasar, lalu Allah akan janjikan kepadanya untuk menuliskan 1000 perbuatan baik baginya, dan dihapuskan darinya 1000 keburukan amalnya, dan Allah akan membangun rumah baginya di surga nantinya. Pasar adalah suatu tempat di mana perdagangan terjadi, di mana pembeli dan penjual ditentukan, objek yang dibeli dan dijual berada, dan akad jual beli terjadi. Walaupun perdagangan saat ini bukan hanya dalam bentuk perdagangan yang
dapat dihiasi secara fisik. Misalnya online, tetap rukun-rukunnya harus dipenuhi. Jadi pasar yang dimaksud bukan hanya pasar tradisional, tetapi juga mal, toko dan warung, sogok, jongkok, termasuk juga pasar online. Membawa Rasulullah SAW artinya membawa ajarannya ketika bertransaksi, mengikuti sunnahnya ketika menjadi penjual maupun pembeli. Semua jenis akad harus dipahami supaya tidak terjebak dalam riba, gharar, masyir, dan lain sebagainya. Untuk itu, semua yang akan masuk pasar harus paham dengan ilmunya. Adapun tips orang masuk pasar itu harus belajar ilmu pasar. Yang kedua tipsnya adalah berzikir sebelum memasuki pasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, surah ke-33, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah sepanjang waktu, termasuk juga ketika masuk pasar. Tadi sudah kita tahu bahwa ketika kita memasuki pasar, kita harus membacakan doa, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyu la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah termasuk kita berzikir ketika memasuki pasar. Yang ketiga adalah berdoa agar tidak terlilit hutang. Sebelum kita memasuki pasar, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar kita memasuki pasar tidak terlilit hutang nantinya. Yang keempat adalah cepat keluar dari pasar. Banyak godaan di pasar atau toko yang harus dihindari, mulai dari godaan nafsu belanja, berhadapan dengan non-muhrim, dan mengurangi waktu ke masjid. Sebaik-baik orang adalah orang yang pergi ke pasar lambat dan pulangnya cepat. Itulah orang yang sebaik-baik memasuki pasar. Yang kelima adalah membuat perencanaan catatan. Kita harus membuat perencanaan dan catatan utang piutang adalah sesuai dengan seruan di dalam Quran surah Al-Baqarah di juz kedua ayat 282 agar mencatat transaksi dengan pembayaran yang ditangguhkan supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.